Drop it. Bagi yang tidak berkendara, diharapkan untuk open cam selama acara berlangsung. Kemudian yang keempat, peserta diharapkan memakai pakaian bebas sopan, tidak boleh kaos. Yang selanjutnya, peserta diharapkan memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri. Kemudian, jika ada pertanyaan, silakan berkomentar atau raise hand terlebih dahulu. Apabila chat telah dibaca oleh moderator dan sudah diperbolehkan, maka boleh bertanya dengan menyalakan mic atau unmute mic. Kemudian di sini ada format bertanya ya teman-teman. Yang pertama menyebutkan nama, kelas, kemudian menyebutkan pertanyaan. Nah, kemudian di akhir nanti, teman-teman jangan keluar room dulu ya. Nanti ada room form feedback yang akan diberikan oleh panitia. Nah, kemudian yang terakhir, peserta diharapkan tidak meninggalkan room sebelum acara selesai. Nah, itu tadi data tertibnya ya, mohon untuk dipatuhi teman-teman. Sebelum kita perkenalan ke pemateri, alangkah baiknya kita berdoa mengenai pertanyaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, pada malam hari ini pasti penasaran kan sama pematerinya. Oke, langsung aja kepada Mas Bambang untuk memperkenalkan diri. Kepada Mas Bambang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya mohon maaf ya. Ini saya nggak bisa open cam, cuma via suara aja. Oke. Perkenalkan, nama saya Bambang Septiono Nugroho Putro, angkatan 17 ya, informatika tentunya. Ada yang tak asisten nih di sini di kelasnya, mungkin kalau nggak salah tadi saya lihat ada Mas Alfian itu, ada ya. Lalu beberapa yang lain juga ada sih, nggak hafal sih. Ya, mungkin kok ya jangan bosan ya ketemu lagi. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Bambang. Berhubung pemateri sudah perkenalan, kita lanjut aja ya teman-teman untuk menyampaikan materinya. Jangan lupa tetap fokus, memperhatikan materi yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan, bila biar nggak lupa, diketik dulu di kolom chat. Kemudian pada sesi tanya jawab, jika sudah dipersilakan oleh moderator, silahkan bisa open mic. Monggo Mas Bambang bisa menyampaikan materi. Baik, Mbak. Oke, kita yang akan dibahas ini tentang ujian UAS tahun 2019 kemarin ya. 2019-2020. Itu ada 3 soal. Ya, untuk UAS sendiri kalian mungkin nggak jauh beda nantinya. Ada yang beberapa itu kalau yang tak asisten itu ada yang mereka ujian mandiri dengan full tulis uraian langkah-langkah, ada yang pilihan ganda. Nah, di sini ya paling nggak jauh-jauh beda lah apa yang akan dibahas, apa yang sudah dibahas dengan apa yang nanti kalian kerjakan di UAS nanti. Oke, untuk jawaban sih ini kita nggak cuma membahas tentang gimana ya untuk mengerjakannya, namun trik-triknya juga biar kalian nggak terlalu jauh ketinggal apa, untuk efisiensi waktunya juga per menit nanti kalau mau UAS. Itu salah satu tipsnya. Ini yang tentunya dikerjakan yang menurut kalian mudah dulu. Kalau di sini kita mulai bisa. Nah, aku menggolongkan untuk soal termudah itu ada di nomor 2. Lalu lanjut untuk selanjutnya bisa opsional, kalian bisa pilih 1 atau 3. Jadi kerja untuk metode numerik tuh modelnya seperti itu aja. Nah,
Kita bahas nomor 1 dulu. Untuk nomor 1 itu diminta kita tentang metode terbuka ya, mengerjakan suatu persamaan non-linear dengan iterasi sampai 3 iterasi dan nilai errornya adalah 10 pangkat 8. Di sini saya mensimulasikannya pakai Excel. Yang jelas kalian tuliskan dulu apa saja yang diketahui biar kalian nggak bolak-balik buka soal, itu lebih mudah. Kemudian untuk iterasinya sendiri, ini kalau maksimalnya ya, ini sampai aku ke 4 iterasi hasilnya. Dan di sini aku pakai metode terbukanya adalah Newton-Raphson. BTW kelihatan nggak ya? Saya tak zoomnya aja. Oke. Buat kayak gini. Ada yang masih ingat Ada apa ini? rumus Newton-Raphson? Bilang dua. Ini satu kamu. Iya, iya. Oke deh, saya bikin satu sih. Kata Ilham. Untuk Newton-Raphson sendiri dia menggunakan rumus seperti ini ya. Ini agak kurang jelas, maaf ya. Tapi minta zoom, semoga kelihatan. Oke. Untuk Newton-Raphson sendiri kita harus apa aja toh yang diketahui, kita bikin tabelnya dulu. Tabelnya itu berupa iterasi, kemudian x0 dan fx. Kalau di sini yang di Excel itu fx ya, fx-nya maaf ya, ini juga sama, fx 0, kemudian f aksen x0, dan juga untuk menentukan x satunya, itu untuk memudahkan pengerjaan. Nah, untuk Newton-Raphson itu dimasukkan ngasal ya sebenarnya ya, untuk kalian bisa mencoba-coba untuk bilangan mulai dari yang terkecil dari 0 dicoba. Kalau itu ternyata tidak memenuhi syarat, nanti bisa kalian coba untuk bilangan selanjutnya. Seperti itu sih, cukup satu tebakan saja. Beda kalau metode secant ya. Nah, di sini aku menggunakan x0-nya adalah 3. Karena yang memenuhi itu setelah tak coba 0 kurang nggak memenuhi, 1 juga belum, 2 juga belum, lalu tak coba 3, hasilnya adalah seperti ini. Nah, di kolom fx0 kita masukkan rumus fungsinya dan kita kalikan, kita substitusikan x0-nya. Setelah dihitung, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya itu turunannya. Turunan itu cara nyarinya sudah tahu ya semuanya pasti ya. Nanti kalau belum tahu mungkin bisa ditanyakan pas tanya jawab aja. Kalau di sini langsung aja 4x min 4 langsung dimasukkan ke kolom f aksen x0.
Setelah itu kita masukkan di rumusnya. Rumusnya adalah yang tadi, di mana itu tadi ya, f xn atau x1 min f x1 x0 per f aksen x0, itu turunan ya, dihitung, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau untuk kalian sih, karena ini online, untuk memudahkan memang menghitung kayak gini bisa pakai kode program yang udah pernah kalian bikin di praktikum, bisa juga dengan kalian pakai Excel, itu untuk memudahkan seperti itu. Nanti tinggal kalian tarik ke bawah untuk rumusnya agar merata gitu. Tapi kalau pakai Excel kalian harus pakainya shell-nya ya, bukan bilangannya aja. Seperti itu untuk nomor 1. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini aku ada 2 metode sekaligus ya, tak coba semuanya sudahan. Di sini ada, kita disuruh menghitung luas daerah danau dengan satuan yang digunakan meter. Nah, adapun seperti ini ya, seperti di gambar ini. Maka untuk memudahkan kalian data dulu x-nya dan f aksennya, lalu didata juga h-nya. Bagaimana sih menentukan h? Di sini kalian untuk menentukan h itu bisa dihitung dengan menghitung selisih ini, 10 dikurangi 0, atau pias selanjutnya 20 kurangi 10. Seperti itu. Itu sama aja, hasilnya semuanya adalah 10. Jadi setelah itu kalian bisa menentukan berapa sih jumlah piasnya nantinya. Nah, rumus menghitung jumlah pias adalah B min A per H. Maka ujung 80, ujung atas ya, batas atas itu 80 dikurangi batas bawah itu 0 dibagikan 10, maka hasilnya adalah 8 pias. Nah, di sini kalian bisa membuat tabelnya. Kemudian fx-nya itu adalah yang tegak, garis tegaknya yang ada angkanya ini 75, 71, 60, 45 dan seterusnya ini. Kemudian kita masuk ke metodenya. Pertama metode pias dulu ya. Untuk yang mudah itu sebenarnya metode pias, dan lebih akurat itu metode pias. Kalau metode pias, kalian cukup menggunakan rumus H/2, kemudian F0 ditambahkan 2 dikalikan F1 sampai F7 dijumlahkan, ditambahkan F8. Kok bisa seperti itu? Nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa di sesi selanjutnya aja ya. Nah, setelah hasilnya ketemu, setelah rumusnya dimasukkan, kita inputkan juga untuk angka-angkanya yang sudah didaftar, dan hasilnya bisa langsung kalau di Excel dimasukkan aja sesuai rumusnya seperti ini, maka dapatlah hasilnya yaitu 4.570. Lalu di situ juga ada sih pilihan, aku nggak mau pakai metode pias nih, pengennya
metode yang Newton Cotes, Simpson 1/3 misal. Kan ada beberapa sih untuk Newton Cotes tuh. Nah, di sini aku pakainya Simpson 1/3, dimana H itu dibagi 3, kemudian dijumlahkan, dikalikan dengan fungsi-fungsi yang sesuai ketentuan, dimana ini adalah F0, kemudian F1 nya dikalikan 4, ditambahkan dengan F2 nya. Begitu seterusnya, perlakuan yang sama terjadi di yang selanjutnya. Sebentar. Oke. Kan ini fungsinya sampai 8 ya. Entah. Nah, maka harus ada 3 kali. Simpson 1/3 itu nanti membagi 3 daerah. Nah, 3 daerah itu maka harus dijumlahkan semua hasil luasnya dan didapatkan nanti hasilnya adalah ini 2320. Yang mana nanti memang antara metode Newton Cotes dan juga metode Piast biasanya agak-agak beda hasilnya. Oke. Selanjutnya ini yang paling memakan waktu sih untuk mengerjakannya. Itu tentang polinomial ya. Nah, di sini bisa kalian menggunakan Lagrange atau kalian kalau mau menggunakan regresi juga bisa. Tapi di sini aku cuma bisa menyontohkan tentang yang Lagrange saja. Lagrange sendiri itu rumusnya itu tergantung ini, maaf sebentar ada perubahan, ada 3 ya. Oke. Kalau di Lagrange sendiri order itu diperlihatkan dengan n ini ya. N itu dimulai dari 0 dan selanjutnya kita daftarkan apa-apa saja sih yang tadi datanya, dimana X itu adalah tahun, Y itu adalah pertumbuhan ekonomi. Ini ada kaitannya dengan keterkaitan variabel yang ada kalau dipelajari di statistika. Oke. Kemudian kita masukkan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu pertumbuhan ekonomi di tahun 2017. Berapa sih pertumbuhannya? Nah, di sini kita cukup menggunakan yang seperlunya saja. Tidak harus semuanya langsung digunakan. Tidak harus seperti itu. Boleh kalian, memang sih boleh menggunakan semuanya langsung dari order 0 sampai ke 5 kalian pakai untuk menghitung berapa sih yang 2017, dan itu juga dipakai oleh dosen untuk jawabannya juga ya. Kemarin kan kami juga ada pembahasan sama dosen tentunya. Seperti itu. Tapi di sini aku menggunakan trik hemat juga. Ordernya yang tak pakai secukupnya, yaitu order 3. Yaitu cukup lebih 1 tahun ya. Itu 2018. Maka untuk rumusnya sendiri kita pakai P3. Polinom ketiga dengan rumus L0 dikalikan Y0, L1 dikalikan Y1, L2 dikalikan Y2, L3 Y3. Kalau nilai Y kan kita sudah tahu nih, sudah tahu semua nih. Nah, problemnya di sini berarti kita harus mencari nilai L.
Nah, cara mencari nilai L sendiri, kalian bisa menggunakan rumus ini. L0 sendiri itu setiap L berbeda-beda ya cara menggunakannya. Rumusnya maksudnya. Namun pada dasarnya ada cirinya tersendiri. Nah, di sini untuk L0 sendiri ya, itu rumusnya X min X1 dikalikan X min X2, kemudian kalikan X min X3 per X0 min X1, X0 min X2, X0 min X3. Kemudian kita masukkan angka yang ditanyakan, fungsi yang ditanyakan itu 2017 ya, X-nya nilai X. Maka didapatkan hasil seperti ini. Kalau di Excel memang nanti agak riweh sih, tapi itu menghemat waktu untuk perhitungan kalian. Nah, kalau di L1 gimana? Nah, L1 sendiri dan LL selanjutnya itu sebenarnya triknya adalah di mana kalian menanyakan tentang sedang menghitung urutan L ke berapaan tuh, ya kan? Nah, kalian tidak perlu menginputkan X yang ditanyakan itu. Di sini kan bisa dilihat X min X0, X min X2, X min X3. Kalau kita lihat di L2 langsung X, X min X0, X min X1, X min X3. Jadi tidak ada tuh. Kalau di L2 X2 nya nggak ada. Kemudian kalau di L1 X1 nya nggak ada. Itu memudahkan kalian untuk menghafalkan rumus. Kemudian untuk pembagiannya pernya itu bilangan yang ditanyakan, urutan X yang ditanyakan itu cukup dikurangkan. Entah misal X1 min X0, kemudian seterusnya. Di sini juga di L selanjutnya juga, dan L yang L0 tadi juga bisa diamati itu X2 min X0 X2. Jadi X yang ditanyakan itu dikurangkan dengan XX yang lain, seperti itu. Kita hitung hasilnya setiap L-nya. Setelah dihitung setiap L-nya, maka kita dapatkan untuk bisa diinputkan dalam P3-nya. Dengan rumus yang demikian, kita bisa hitung dengan Excel, di mana setiap selnya itu dikalikan aja. Kalau pakai kode program, gimana? Kemarin aku ada kendala sih, udah nyoba untuk kode program. Mungkin yang lain mungkin ada yang bisa, tapi kalau aku sendiri kemarin Lagrange dengan inputan tahun memang agak gede hasilnya, dan Skylab agak kesusahan. Tapi kalau MATLAB harusnya bisa sih, seperti itu. Ini aja sih yang bisa tak sampaikan untuk metode numerik sih, cuma dikit ya sekilas. Tapi kalau perhitungan nanti kalian memang butuh waktu, seperti itu. Langsung mungkin lebih banyak ke tangannya jawab aja ya. Sudah Mbak? Oke, nah sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya teman-teman. Mungkin pada teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan untuk berkomentar atau resen terlebih dahulu. Oke, itu ada Mas Alfian Lutfi, Mas. Monggo Mas Alfian. Eh,
Mas mau nanya Mas, mungkin Mas Bambang bisa dipresentingin yang tadi di Excel yang soal nomor 2. Oh, soal nomor 2 ya. Penasaran nih Mas. Oke, sebentar ya. Oke. Sudah ya. Nah ini Gimana? aku mau Apa nanya yang yang ditanyakan? metode yang Newton, yang Simpson 1/3. Mm-mm. Itu memang rumusnya dari, itu kan ada 9 ya Mas ya, dari 0 sampai 8. Itu memang dibagi jadi 3 ya. Iya. Mm-mm. Jadi itu kayak dari Semester 0, 1/3. 0, 1, 2, terus 3, 4, 5, terus 6, 7, 8 gitu. Gitu Mas. Mm-mm. Mm-mm. Terus gini, ini yang aku agak bingungin kan, dari metode yang Simpson 1/3 sama metode Pias nih beda. Iya. Ya, hasilnya beda. Nah itu kira-kira dari dosen ada pengertian nggak Mas? Apa kita di soalnya besok ditentuin udah pakai Pias sama Simpson, milih salah satu atau gimana? Dari Mas Bambang ada sedikit itu apa tidak? Oh ya. Kalau dari aku sih biasanya itu dosen mengambil metode yang perhitungannya cukup mudah gitu loh, yang paling mudah malah. Yaitu biasanya kalau di sini ya, kebanyakan dosen-dosen itu pakainya metode Pias. Karena perhitungannya sendiri nggak ribet, nggak harus dibagi tiga. Kalau bagi tiga kan itu komanya cukup banyak ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau misal di UAS selanjutnya kalian bagaimana? Nah, triknya juga hampir sama sih. Kalian ambil saja metode yang menurut kalian paling mudah untuk diselesaikan. Nah, misal ada metode Pias, aku sarankan pakai metode Pias. Kalau misal adanya trapezoidal dengan yang lainnya, dengan misal segi empat, nah itu bisa pakai yang menurut kalian mudah. Nah, aku sih pribadi lebih ke segi empat seperti itu. Untuk hasilnya harusnya sudah ada semuanya. Dan di sini metode numerik sendiri pakainya pendekatan ya. Jadi nggak mutlak, nggak usah khawatir kalau misal jawabannya kok agak-agak beda dikit. Nah, itu ambil yang mendekati saja. Seperti itu sih. Apakah sudah menjawab? Oke, thank you Mas menjawab. Makasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, di sini kita sama-sama belajar juga ya. Ini aku juga lagi nge-review materiku yang sudah lama juga. Misal kalau ada, Mas, kok itu beda ya dengan apa yang disampaikan dosen di kelas, terutama teori ya ini. Nah, monggo disampaikan aja, nggak apa-apa. Kita diskusi aja di sini. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bisa raise hand atau chat dulu di kolom chat. Ada lagi mungkin? Yang masih bingung, yang mungkin malah nggak paham.
BTW ini kalau kayak gini boleh enggak sih Mbak di nanti misal ada yang mau tak share gitu, apakah boleh? Share gimana Mas maksudnya? Ya ini kan ada Excelnya aku, misal kalian mau mendalami sendiri di sini malah bingung belum ada gambaran gitu, di sharein gitu, apakah boleh? Boleh Mas, mungkin kita membantu buat kakak-kakaknya. Oh oke. Ya, mungkin ada yang mau bertanya kembali atau masih bingung atau nggak paham. Tanyakan sama Mas Bambang. Oh iya Mas Bambang, itu nanti jawabannya mungkin bisa dikasih di bank soal biar teman-teman yang lain yang nggak ikut bisa tahu juga. Oh ya, ada Oke. yang ngechat ya itu. Minta Ya, jelaskan yang nomor satu lagi. Oke. boleh dijelasin ulang nggak yang jawaban soal nomor Boleh. 1? Tadi baru gabung soalnya. Mungkin langsung aja Mas, dijelaskan kembali. Oke, sebentar ya. Ya, untuk nomor satu. Ini ya. Nomor satu kita review lagi. Itu diminta untuk menyelesaikan suatu persamaan dengan metode terbuka. Nah, di sini metode terbuka kita harus tahu sendiri dulu. Itu ada dua metode sebenarnya. Antara yang kita pelajari ya. Itu antara lain Newton-Raphson dan juga Secant. Nah, di sini aku menggunakan metode Newton-Raphson, yang mana itu metodenya relatif mudah karena cukup satu tebakan dan juga perhitungannya nggak serumit yang metode Secant, terutama untuk koma-komanya ya, nggak sebanyak Secant nantinya. Nah, untuk metode Newton-Raphson sendiri rumusnya adalah dimana tadi sebentar ya, ada di PDF yang ini. Ini metode Newton-Raphson. Nah ini rumusnya ini, dimana ini rumusnya x xn x ke n plus 1, kemudian itu sama dengan xn min fxn atau f aksen xn. Kalau ada dosennya yang mungkin pakai x1 dan x0, itu berarti x1 sama dengan x0 min f x0 per f aksen x0. Nah, setelah kita tahu rumusnya apa, setelah kita tahu rumusnya bagaimana, kita masukkan dulu data-datanya, dimana ada fx-nya berapa sih. Fx-nya itu dimasukkan adalah 2x pangkat 2 min 4x min 4. Kemudian untuk data selanjutnya adalah turunannya. Turunannya di sini kita hitung dari fx-nya yaitu 4 dan didapatkan adalah 4x min 4. Di sini untuk cari turunan itu rumus gampangnya ya. Tadi belum tak singgung. Itu rumus gampangnya. Kan kalau pangkat berarti
X pangkat N misal kayak gini. Maka berarti kalau turunan itu tinggal N dikalikan 2 X pangkat N min 1 seperti ini. Maka didapatkan hasilnya seperti ini, 4X min 4. Dan selanjutnya errornya, batas errornya kita harus tahu juga, itu 10 pangkat min 8. Kemudian kita bikin dalam tabel ada iterasi, kolom iterasi X0 fx0, kemudian turunannya dan X1 itu sendiri. Setelah itu kalau menggunakan Excel, nanti untuk menghitungnya kalian cukup menggunakan rumus-rumus yang ada tadi, di inputkan pakai rumus Excel. Pakainya kita pakai selnya bukan angkanya, karena nanti biar kalian langsung enak tarik ke bawah, itu menerapkan semua di sel yang bawahnya. Tinggal tarik seperti ini, semuanya udah jadi langsung. Kemudian dari X nya tadi diinputkan juga ke dalam fungsi dan juga turunannya. Terakhir kita hitung X1 nya dengan rumus Newton-Raphson-nya tadi, X0 min Fx per turunannya. Hasilnya adalah seperti ini. Tidak perlu langsung banyak iterasi, cukup sesuai yang diminta soal. Kalau iterasinya cuma diminta 3, berarti kalian pakai 3 aja, nggak apa-apa. Ini aku mencontohkan sampai iterasi keempat. Pakai program juga boleh. Sudah, itu untuk nomor 1. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Untuk Mas Danu, apakah menjawab? Atau masih ada yang bingungin? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada yang masih bingung, atau belum paham, atau malah nggak ngerti. Bisa ditanyakan. Itu Mas Bambang ada pertanyaan, kan Mas Bambang asisten nih, mungkin Mas Wasnya kira-kira serentak bareng semua nggak Mas? Barangkali Masnya tahu, Mas Bambang tahu nggak ini kalau Wasnya serentak atau nggak untuk Mednum ini? Ya, kalau dari asisten sendiri kemarin yang pengalamanku dan info dari dosen juga, ada yang UASnya mandiri, ada yang berupa tugas, ada yang juga UASnya itu serentak pilihan ganda, itu ada. Serentaknya cuma mungkin harinya aja yang sama, untuk waktu-waktunya yang beda, jam-jamnya. Itu sih. Mungkin ada lagi?
Oke, dikarenakan sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa ditutup dulu Mas Bambang. Oke, sebelumnya sebelum tak tutup juga, kalau kalian misal UAS juga itu tadi ya, untuk Magnum tuh kalian nggak usah ragu untuk mengerjakannya, dimana hasilnya itu memang berupa pendekatan. Jadi antara teman satu dan teman yang lain mungkin hasilnya beda-beda, itu nggak masalah gitu loh, terutama yang berupa tugas ya. Kalau pilihan ganda kan otomatis jawabannya sudah ada gitu, dan itu lebih pasti dari dosennya, tinggal kalian ambil jawaban yang mendekati dari perhitungannya kalian, itu aja sih. Nah, oke, itu aja dari aku, cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Excelnya ada di bank soal ya Mas Warawandanu. Mungkin nanti bisa cek bank soalnya. Oke, terima kasih kepada Mas Bambang yang telah menyampaikan materi dan berbagi ilmu buat teman-teman angkatan 18 yang sekiranya dapat membantu ujian akhir semester mata kuliah metode numerik, dan terima kasih banyak ya Mas. Oke, sebelum ke penghujung acara, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, nanti teman-teman jangan lupa mengisi form feedbacknya yang udah di-share oleh panitia. Ya, tolong ya diisi ya teman-teman. Jika ada kritik dan saran mohon disampaikan ya demi PP yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, jika teman-teman ingin menonton kembali acara bimbingan belajar HMF pada malam hari ini, jangan khawatir, video akan di-share di sosmed HMF. Jadi, jangan lupa pantengin sosmed HMF ya teman-teman. Oke, karena tadi dibuka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa juga ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, berhubung sudah di penghujung acara, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih banyak atas teman-teman semua yang udah join. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.